kelompok 10. Nah, pada video kali ini kita dari kelompok 10 ingin mendemonstrasikan bagaimana sih kira-kira kalau misalnya kalian nih ke rumah sakit dan mau foto ronsen, terutama di bagian elbow joint pada posisi AP, lateral, dan juga oblik. Nah, mulai dari ruang administrasi sampai kalian pulang lagi, gimana sih pemeriksaan radiologi itu? Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja check this out! Tapi, sebelum memasuki video utama, kira-kira siapa aja ya anggota dan pemeran dari video yang satu ini? Dengan Bapak Ahmad Subhanur, silakan. Yang pertama ada Ahmad Subhanur alias Subhan. Terkenal akan mempunyai dunianya sendiri, di mana di sini akan berperan sebagai pasien yang mengalami fraktur di bagian elbow joint. Meanwhile, Yang kedua ada Elsa Yuhadina alias Elsa. Terkenal sangat pendiam dan pemalu, namun harus menampilkan skill aktingnya sebagai radiografer. Yang ketiga ada Hasya Putri Talita, atau bisa dipanggil dengan Hasya. Gampang lupa dan panik, tapi di video yang kali ini akan menjadi radiografer yang tenang. Setelah melakukan konfirmasi terhadap pasien, yang selanjutnya Keempat ada Agnisa Masayu, yang lebih dikenal dengan panggilan Nisa. Yang satu ini nih, jago banget ngapalin skrip. Jadi sekali tag, langsung deh jadi. Dan di sini Nisa akan jadi radiografer lagi. 10. Nah, yang terakhir ada Intan Dwi Ningrum, atau bisa dipanggil Intan. Tapi yang satu ini kebalikannya dari Nisa. Jago public speaking, tapi mulutnya sering typo. Pada video kali ini kami akan mendemonstrasi. Dan di sini Intan berperan sebagai administrasi dan juga radiografer lagi. Saatnya lanjut ke video pembahasan. Next. Ketika pasien sampai di rumah sakit, pasien diharapkan untuk menuju ke meja administrasi dengan memberikan surat rujukan dari dokter. Tanpa adanya surat rujukan dari dokter, maka pasien tidak bisa melakukan ronsen, mulai dari X-ray, MRI, CT scan, dan sebagainya. Karena perlu diketahui, di sini kita memakai radiasi sebagai bahan utama dalam pemeriksaan, dan radiasi adalah bahan yang berbahaya apabila terpapar secara berlebihan. Oleh sebab itu, harus ada surat langsung dari ahli yang menyatakan bahwa pasien tersebut perlu dironsen. Harus kita ketahui bahwa para pekerja radiasi memegang prinsip ALARA, di mana salah satunya ada justifikasi, yaitu keuntungan yang diterima harus lebih besar dibandingkan resiko yang diterima oleh para pasien. Dan kemudian pasien akan diarahkan ke ruang pemeriksaan. dengan Bapak Ahmad Subhanur, silakan. Sebelum pemeriksaan dilakukan, sebaiknya radiografer konfirmasi terhadap pasien agar tidak terjadi kesalahan data pasien. Apakah benar dengan Bapak Ahmad Subhanur dengan umur 19 tahun dan asal Surabaya ingin melakukan pemeriksaan pada posisi situ? Selanjutnya, radiografer bilang terhadap pasien untuk melepas benda-benda logam yang bisa mengganggu pemeriksaan. Mungkin izin melepas itu dengan pemeriksaan yang dilakukan adalah elbow AP. Posisi pasien adalah erect, duduk, dan posisi objek dengan tangan diekstensikan sepenuhnya. Untuk menerapkan proteksi radiasi, pasien diharapkan untuk tidak menghadap langsung terhadap tabung sinar X agar radiasi tidak langsung mengenai tubuhnya. Pemeriksaan elbow AP menggunakan kaset berukuran 24 x 30 cm dengan batas kolimasi yaitu sepertiga proximal antebraki dan juga sepertiga distal humerus, menggunakan center point yaitu pada mid elbow dengan FFB 100 cm. Tidak lupa juga menggunakan marker agar tidak terbalik.
Nah, selanjutnya ada pemeriksaan lateral. Nah, di sini posisi pasien itu seperti yang tadi juga, erek duduk. Tapi kalau misalnya memang pasien tidak memungkinkan untuk posisi erek duduk, kita memperbolehkan pasien untuk supine. Nah, Bapak boleh minta tolong hadap sini supaya menghindari radiasi bukan? Nah, di sini kita memakai kaset sebesar 24 x 30 cm dengan siku difleksikan 90 derajat. Nah, untuk area kolimasinya mempunyai batas yaitu distal humerus dan juga proximal antebraki dengan center point mid elbow. Dan juga tidak lupa kita harus memberi marker agar tidak kebalik nanti tangannya. Pemeriksaan selanjutnya adalah elbow oblique, yaitu posisi pasien dengan duduk erek dengan siku diekstensikan sepenuhnya. Posisi siku yaitu dengan medial rotation atau diputar ke dalam. Pemeriksaan elbow oblique menggunakan kaset berukuran 24 x 30 cm dengan batas-batas kolimasi yaitu sepertiga distal humerus dan juga proximal antebraki dengan center point pada mid elbow dan juga FFD 100 cm. Tidak lupa menggunakan marker agar tidak terbalik pada hasil citranya nanti. Setelah pemeriksaan dilakukan, radiografer menginstruksi kepada pasien untuk pergi ke administrasi untuk mengonfirmasi bahwa pemeriksaan telah dilakukan. Mungkin tidak bisa diangkat, Pak. Sekarang mungkin Bapak bisa keluar dan pergi ke ruang administrasi untuk konfirmasi bahwa pemeriksaan telah selesai. Terima kasih ya, Bapak. Nah, kali ini kita akan membahas di bagian operator. Di bagian operator, kita harus memasukkan data-data pasien, mulai dari nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir pasien. Di sini, kita juga memasukkan data bagian tubuh mana yang mau kita foto. Dalam kasus di video ini, kita akan memilih bagian elbow joint. Setelah itu, kita memasukkan KVP dan MAS-nya. Sesuai dengan sumber buku, yaitu dari buku Bonrager, tertulis bahwasanya untuk bagian tubuh elbow joint diperlukan sebesar 63 KVP dan juga 8 MAS. Di sini kita tinggal menekan tombol expose. Namun, ketika kita menekan tombol expose harus setengah dahulu agar tabung dipanaskan terlebih dahulu. Dengan begini, mesin menjadi lebih siap untuk mendebaki radiasi. Setelah itu, radiografer pun mengambil imaging plate dan memasukkannya di alat reader. Tunggu sebentar dan muncul hasil citranya pada layar komputer. Di sana kita bisa merapikan hasil citra, mulai dari kontras, besar kecilnya citra, ataupun memperjelas marker. Setelah selesai semuanya, kembalikan imaging plate ke tempat semula. Dengan begini, proses dari awal sampai akhir sudah kita lakukan. Nah, itu dia guys, pemeriksaan radiologi bagian elbow joint. Pada pemeriksaan AP, lateral dan juga oblik dengan tidak meninggalkan prinsip proteksi radiasi agar kita tetap terhindar dari paparan radiasi yang berlebihan dan juga dengan tidak meninggalkan ilmu kita tentang radiografi dan juga radiofoto agar citra yang dihasilkan itu tetap bagus. See you! See you!